Ya, itulah yang dinamakan gut-brain axis. Hmm. Jadi otak dan pencernaan kita itu saling terhubung, saling berkomunikasi. Ada satu jalur khusus. Makanya saluran pencernaan kita ini dinamakan otak kedua. Oh, oke. Jadi kalau misalkan lambung yang bermasalah ataupun pencernaan yang bermasalah gitu ya, secara keseluruhan itu akan berpengaruh ke pikiran kita. Ada kecemasan, nggak bisa tidur, terus overthinking. Kemudian sebaliknya, apabila kita diliputi kecemasan, pikiran, ketakutan, itu akan juga membuat lambung kita bermasalah. Tiba-tiba diare, tiba-tiba konstipasi, sebaliknya dari diare gitu ya, konstipasi, nggak bisa BAB. Contohnya, kita ngerasa tidak nyaman di tempat yang baru. Biasanya pagi-pagi kita ke belakang atau BAB. Oh, ini enggak ya? Ya juga ya. Ya. Itu contoh sederhana sih. Analogi kehidupannya kayak satu teman toksik itu bisa bikin teman lain ikutan toksik kali ya. Ya, saling berpengaruh ya. Saling mempengaruhi. Oleh karena itu, ya sudah seharusnya kita menjaga kesehatan pencernaan kita. Dan Bilal tahu nggak sih, hormon bahagia kita 90% itu diproduksi di pencernaan, di usus kita. 90% hormon bahagia. Serotonin. Oh iya, serotonin. Dan tentu kesehatan organ pencernaan ini sangat berpengaruh dengan happiness kita. Nah, ini tips sih yang ingin saya kasih ya untuk menjaga kesehatan pencernaan. Tidak hanya menjaga asupan serat, karena serat merupakan salah satu juga yang membuat metabolisme di dalam tubuh pencernaan, di organ pencernaan kita ini baik gitu ya. Serat, serat sangat berpengaruh sekali untuk bisa akhirnya hormon bahagia juga bisa diproduksi dengan sempurna gitu. Tapi selain itu, makanan bakteri baik di usus itu juga harus diperhatikan, prebiotik, probiotik. Itu yang seringkali luput dari pandangan kita ya, bahwa kayaknya itu cuma tambahan aja. Padahal itu adalah hal yang paling utama untuk menjaga keseimbangan flora baik kita di usus. Kalau misalkan semuanya bisa kita jaga keseimbangannya, balik lagi ke keseimbangannya, insya Allah semua organ kita juga akan sehat. Dan aku baca salah satu resep dari sini ya, dari buku ini ya. Untuk lambung bisa dimulai dengan sederhana mengkonsumsi pepaya matang dicampur dengan ruas jahe segar, air matang plus 1 sendok madu gitu, sendok teh madu ya. Itu ngingetin aku waktu kecil, dari kecil tuh ibu bilang kalau untuk pencernaan ya konsumsi pepaya matang gitu, sama madu enak banget. Nah ya itu sesimpel itu sebenarnya, dan orang mungkin nggak aware ya. Ya, jadi melalui buku itu tuh aku tuh pengen bilang ya, kalau menjaga kesehatan itu mulai dari apa yang bisa kita lakukan, mulai dari apa yang ada di sekitar kita. Kalau kita lihat di rumah gitu ya, ada di dapur maupun di kulkas, bisa kita gunakan, ya gunakan aja. Gak usah mikirin ke luar dulu. Berarti tadi di awal kita ngobrolin tentang bagaimana caranya untuk pulih. Aku mengajak teman-teman untuk go inside, balik ke tubuhnya masing-masing, merasakan sinyal tubuh gitu ya. Kemudian sekarang setelah kita melihat kondisi tubuh kita, kemudian kita lihat keluar yang paling dekat dengan kita gitu loh. Makanya sesimpel itu bilang. Jadi bukan berarti waduh lambung ini pasti sembuh ya, nggak kayak gitu konsepnya. Tapi bagaimana kita bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita untuk membantu mengembalikan keseimbangan tubuh kita. Nah, buku ini menjadi ruang buat aku menuangkan apa yang ingin aku sampaikan ke masyarakat, bahwa banyak yang bisa kita gunakan. Satu penyakit atau stage yang teman-teman tanyakan, itu aku jawab dengan berbagai macam alternatif. Yang pertama yang paling gampang adalah